Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya ya. Salam sehat semuanya. Yang mungkin kalau yang nggak ikut bisa nanti ada rekamannya di YouTube. Bisa dilihat. Oke, kita ke pertemuan ketiga tentang IoT. Ya, di sini kita akan bahas mengenai arsitektur, prinsip, dan fungsi dari IoT. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa teknologi saat ini sudah berkembang pesat ya. Jadi di mana untuk IoT ini selalu ada pengembangan teknologinya ya. Ini bilang pengembangan terbaru dari revolusi antara komunikasi dan komputasi. Jadi antara alat komunikasi dengan komputer. Jadi istilah IoT ini mengacu pada interkoneksi perangkat cerdas. Ya, itu meliputi macam-macam peralatan, ya bisa sampai dengan sensor yang sangat kecil sekali, yang mungkin yang secara kasat mata bisa kelihatan, tapi kecil-kecil sekali, ya karena seperti alat-alat komputer itu kan ada yang kecil banget, ada yang kelihatan ya. Jadi tentu saja sensor-sensor itu sangat kecil. Dan di sini internet juga sudah mendukung interkoneksi miliaran objek personal maupun di sini industri juga umumnya dalam sistem cloud ya. Di IoT ini membuat berbagai macam proses yang menjadi efisien, antara lain dalam bidang penggunaan aset, kemudian produktivitas karyawan, kemudian supply chain, kemudian logistik, kemudian pengalaman pelanggan, dan inovasi produksi. Nah, di sini menurut McKinsey Global Institute itu memperkenalkan IoT memiliki dampak ekonomi potensial itu sebesar 3,9 sampai 11,1 triliun US dollar ya per tahun. Ya, ini diperkirakan pada tahun 2025. Itu bisa saja perkembangan itu nggak sampai 2025, mungkin bisa tahun depan atau 2024. Ya, itu sangat cepat sekali. Ya, apalagi di saat pandemi ini IoT itu sangat dibutuhkan sekali. Ya. Sekarang Anda masuk mall, Anda naik lift itu ada IoT ya. Anda nggak menyentuh lagi yang namanya tombol lift, tapi dengan sensor ya. Tangan tidak nempel di tombol lift, itu liftnya sudah bisa berfungsi ya. Karena mengurangi interaksi sentuhan ya. Kemudian barcode juga salah satunya ya. Itu untuk mendeteksi Anda kemana aja sih selama 1 hari ini, kan biasanya kalau mau masuk ke kantor pakai Peduli Lindungi, jadi itu kedetek semua. Sebetulnya sih antara aman dengan nggak aman ya, karena di situ ketahuan aktivitas Anda di mana saja. Ya, salah satu kelemahannya yaitu ya, jadi Anda pergi kemana, jam berapa, ya bisa dilihat dari Peduli Lindungi. Kalau Anda punya pacar, kalau Anda punya pasangan, itu gampang ngeceknya, buka aja handphonenya, Peduli Lindunginya, bisa dicek dia kemana aja sih, ya. Tuh, ya
ada baiknya, ada juga ya negatifnya juga ada. Jadi bisa saja itu bisa dimanfaatkan untuk orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Misalkan data Anda kelacak, ini Anda kemana aja sih satu hari? Oh, jam sekian Anda di sini, jam sekian ada di sini. Jadi bisa saja ada yang memanfaatkan data tersebut. Ya, itu salah satu sisi negatifnya. Kemudian di ruang lingkup IoT, di sini telecommunication standardization sector of international telecommunication union atau ITUT itu telah mempublikasikan rekomendasi Y2060 yang judulnya Overview of the Internet of Things. Dokumen ini menyediakan definisi yang menyarankan cakupan dari IoT. Dan di sini teknologi, informasi, dan komunikasi sudah menyediakan komunikasi dimanapun, kapanpun. Ya. Nah, ini dimensi baru itu akan diperkenalkan oleh IoT, itu komunikasinya apapun. Ya. Jadi thing. Jadi alatnya apapun itu bisa untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Nah, ini prinsip desain IoT, dimensi baru dalam Internet of Things. Ya, jadi ada beberapa dimensi di sini. Ada anytime connection, jadi Anda bisa kapanpun koneksi dimanapun, ya. Kemudian kapanpun di tempat mana aja, yang penting ada jaringan internet. Ya, itu. Jadi di sini designing the Internet of Things, ini elemen-elemennya itu diringkas dalam satu kesamaan yang sederhana. Jadi ada physical object, ya. Kemudian ada kontrolernya, di mana kontroler ini ada sensor, kemudian ada aktuatornya dan ada internet. Ya, itu dijadikan satu menjadi IoT. Nah, di sini enterprise network of internet di sini. Ini ada communication network, ya, di mana ada sensornya, activating device, kemudian ada capture datanya, kemudian general device, ya, jadi satu dikomunikasikan. Ya. Nah, di sini ada manajemen capability, kemudian gateway capability, kemudian ada spesifiknya seperti apa. Ya, itu menjadi satu kesatuan. Ya, nanti misalkan ada manajemen capability, ini masuk ke dalam application layer, di mana ini nanti mencakup security keamanannya, ya. Kemudian service supportnya seperti apa, network layernya, kemudian device layernya, ya. Security, ini security penting, ya. Karena seperti tadi, IoT itu pastinya bisa dipublish oleh umum, ya. Ada salah satu pemain tadi, data Anda bisa saja diambil oleh orang yang tidak berkepentingan. Untuk model referensi IoT ini tadi, ya, model referensinya didefinisikan oleh rekomendasi Y2060, ya, di mana model ini menjelaskan komponen fisik pada ekosistem IoT dengan detail. Nah, di sini aspek unik IoT itu adanya perangkat dan benda-benda fisik yang jumlahnya banyak sekali. Selain juga ada perangkat komputasi untuk proses datanya. Ya, jadi ini digambarkan bahwa untuk menunjukkan tipe perangkat pada model IoT tadi. Ya. Nah, ini. Nah, di sini ada sensor dan aktuator itu saling berinteraksi dengan benda fisik pada lingkungan. Kemudian data capture-nya,
device-nya itu berinteraksi dengan benda fisik melalui data carrying device atau data carrier-nya yang menempel pada benda fisik tadi. Nah, nanti data tadi ya biasanya dalam label RFID itu aktif. Jadi data carrier-nya adalah biasanya barcode ya, atau kode QR-nya. Nah, nanti general device-nya adalah perangkat yang punya kemampuan berkomunikasi dan memproses data, misalkan mesin industri, akses listrik rumah, maupun smartphone. Kemudian di Y2060 juga mencatat bahwa teknologi yang digunakan untuk interaksi antara data capture ya device dengan data carrying device ataupun data carrier-nya itu meliputi frekuensi radio, kemudian ada inframerah, kemudian ada optical, dan galvanic driving. Contoh galvanic driving ini misalkan akan kesehatan yang diimplantasikan ke manusia, kemudian berkomunikasi dengan memanfaatkan sifat kondusif tubuh ke elektroda pada kulit. Itu. Nah, gambaran umum di sini untuk teknis IoT berdasarkan Y2060 tadi. Nah, di sini ditampilkan bahwa perangkat penting di sini adalah gateway, ya, di mana perangkat cerdas itu mendukung berbagai jenis teknologi transmisi kabel maupun setir kabel maupun tanpa kabel. Ya, kita berbagai macam protokol jaringan. Nah, gateway ini fungsinya sebagai penerjemah protokol antar perangkat. Nah, jadi tanpa adanya gateway itu perangkat yang tadi banyak tadi itu nggak mungkin bisa berkomunikasi. Ya, jadi fungsinya gateway seperti itu. Nah, di sini sebagai agen IoT tadi itu mendukung interaksi antar aplikasi, kemudian manajemen jaringan maupun fungsi keamanan. Itu fungsinya dari gateway. Nah, di sini ada layer fungsional IoT. Nah, ada level 1 itu mirip dengan device level model I2T, ya, sedangkan level 2 mirip dengan network level ada model IoT tadi, I2T tadi. Nah, untuk penerapan IoT-nya dalam data yang jumlahnya besar itu dihasilkan oleh sensor yang biasanya itu jaringannya terdistribusi, ya nggak terpusat. Ya. Misalkan saja satu pesawat yang dapat bisa menghasilkan lebih dari 1 terabyte dalam setiap. Nah, misalkan menyimpan seluruh data secara permanen dalam pusat penyimpanan data. Nah, di sini untuk proses datanya bisa saja sedekat mungkin dengan sensor, kadang-kalanya itu lebih dibutuhkan, ya. Jadi lebih ke pendekatan sensornya. Tujuannya dari level edge tadi, ya, level edge computing itu untuk mengubah aliran data menjadi informasi yang cocok untuk disimpan dan diproses di tingkat yang lebih tinggi. Nah, di sini beberapa contoh operasi edge computing di sini itu adanya evaluasi, kemudian format ulang data, kemudian rangkum dan mengulangi data. Nah, di sini edge computing bisa juga disebut dengan fog computing. Ya, biasanya di sini ada karakteristik antara pembeda IoT dengan teknologi lain. Istilah fog itu atau kabut, ya, itu terinspirasi dari fakta bahwa kabut itu cenderung lebih rendah mendekati tanah. Sedangkan untuk cloud, yang namanya cloud awan itu pastinya lebih tinggi. Dan sini perbedaan antara cloud dengan fog yang biasanya untuk location atau
lokasi antara cloud dengan fog. Biasanya cloud itu biasanya terpusat, sedangkan kalau fog itu edge, ya. Kemudian latensinya untuk cloud itu dari low to high. Nah, kalau fog itu biasanya low. Untuk akses di sini untuk cloud bisa fix atau menggunakan kabel ataupun dengan wireless. Nah, kalau yang fog itu biasanya mainly wireless. Ya, untuk supportnya, ya, untuk cloud itu cloud applicable. Ya, kalau yang fog itu yes. Ya. Untuk pengawasan kontrolnya, dia lebih kalau yang cloud itu centralized. Ya, jadi dia terpusat, ada hierarkinya. Kalau yang fog itu biasanya terdistribusi, jadi bagi-bagi, ya, nggak terpusat. Untuk service aksesnya, core-nya, kemudian yang fog-nya dia lebih pada ya, handheld-nya, ya biasanya yang punya handphone, ya, mobile itu. Kemudian availability-nya untuk cloud itu 9,99%. Untuk yang fog dia highly volatile, ya, artinya dia butuh yang namanya aliran listrik, ya. Bisa saja di sini kalau listriknya mati, ya otomatis dia nggak bisa terhubung. Kemudian number user-nya untuk device penggunanya untuk cloud itu 10 of million, ya. Kemudian kalau yang fog itu sedikit biasanya 10 of billion. Nah, di sini untuk konten generatornya human and device, ya. Untuk yang fog itu device sensor. Untuk konten generation-nya dia lebih ke central location. Untuk yang fog itu anywhere, ya, dimanapun dia bisa. Untuk konten consumption-nya end device, yang fog-nya anywhere, ya. Untuk software virtualnya dia lebih ke sentral, yang cloud. Kalau yang fog lebih kepada user device, ya. Jadi pengguna bisa menggunakan itu siapapun. Nah, untuk pertimbangan standar itu ada beberapa unsur pembentuk IoT yang mendasar, termasuk kecerdasan buatan, konektivitas, sensor, keterlibatan aktif, serta pemakaian perangkat yang berukuran kecil. Nah, di sini kita akan menjelaskan masing-masing unsur pembentuk tersebut dengan singkat. Misalkan ini ada kecerdasan buatan atau AI. Nah, IoT itu membuat hampir semua mesin yang ada itu menjadi smart. Artinya di sini IoT bisa meningkatkan segala aspek kehidupan kita dengan penggunaan teknologi berdasarkan AI tadi, kecerdasan buatan. Contoh kecerdasan buatan, misalkan seperti pintu tol, ya kan nggak ada yang jaga. Anda tinggal tempel kartu, itu saldonya kebaca, ya. Kemudian kalau saldonya nggak cukup, ya dia akan nolak, pintunya nggak akan buka. Tapi kalau saldonya cukup, Anda bisa masuk. Ya, itu berdasarkan AI tadi, ada artificial intelligence. Jadi nggak butuh penjaga lagi, ya, jadi dia otomatis. Ya, jadi pengembangan teknologi yang ada dilakukan dengan pengumpulan data, kemudian algoritma kecerdasan buatan, jaringan yang tersedia. Dan sebenarnya, ya misalkan, contoh bisa jadi mesin yang tergolong sederhana seperti meningkatkan ataupun mengembangkan lemari es ataupun kulkas. Jadi Anda bisa mendeteksi stok susu ataupun sereal yang sudah habis, bahkan juga bisa membuat pesanan ke supermarket secara otomatis jika stoknya habis. Nah, mungkin saja nanti ke depan akan seperti itu, ya.
Jadi kulkas Anda terkoneksi ke supermarket yang dekat rumah Anda. Misalkan stok, misalkan susu ataupun sereal ataupun yang lain, ya sudah habis, itu otomatis supermarket yang ada di tempat Anda itu mengantarkan pesanan yang kosong tadi secara otomatis. Nah, penerapan kecerdasan buatan ini saja terjadi. Mungkin saat ini masih sudah ada tapi belum banyak, ya. Dan mungkin harganya juga masih mahal, ya. Tapi ke depan bisa saja itu karena dibuat secara massal, ya otomatis harganya pun nggak terlalu mahal. Untuk konektivitas dalam IoT, ada kemungkinan untuk membuka jaringan baru, ya, ataupun jaringan khusus IoT. Jadi jaringan ini tidak lagi terikat hanya ke penyedia utama saja. Jadi jaringannya tidak harus skala besar dan mahal. Ini bisa dalam skala yang lebih kecil. Dan IoT itu menciptakan jaringan kecil tersebut di antara perangkat sistem. Nah, untuk sensor tadi, itu merupakan pembeda yang membuat IoT menjadi unik dibandingkan mesin canggih yang lain. Karena kalau mesin-mesin yang canggih itu otomatis butuh teknologi yang canggih. Tapi kalau IoT itu sensornya mungkin saja nggak terlalu mahal, tapi bisa mendefinisikan instrumen ataupun tadi mengubah IoT tadi dari jaringan yang standar dan tentu pasif ke dalam perangkat yang lebih aktif dan bisa diintegrasikan ke dunia nyata. Nah, keterlibatan aktif di sini, aktif engagement ini, biasanya sering diterapkan di teknologi umumnya yang termasuk pasif. Nah, IoT itu mengenalkan paradigma yang baru, yaitu konten aktif, produk maupun keterlibatan layanan. Nah, perangkat ukuran yang kecil tadi, yang misalkan perangkat yang digunakan pada perangkat teknologi tadi, ya, ini memang akan menjadi semakin kecil, makin murah, dan makin kuat dari masa ke masa. Nah, di sini dia akan memanfaatkan perangkat-perangkat yang kecil tadi yang dibuat khusus yang bisa menghasilkan ketepatan, skalabilitas, dan fleksibilitas yang baik dibandingkan Anda yang beli mesin yang lebih canggih. Ya. Nah, itu saja untuk pertemuan ketiga. Ya. Untuk pertemuan 3 nggak ada tugas. Oke, saya tutup. Jangan lupa absen. Tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hati-hati di jalan yang sedih jalan. Ya. Selamat sore, Pak. Yuk. Sore, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Yuk.